kemudian petani harus disulitkan lagi dengan ketika ada kartu tani. Kenapa harus ada kartu tani diwajibkan sih? Pak, monggo. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kan dari BKK tidak mengatur semua dari tahun bahwa alokasi akan kurang tuh, memungkinkan nggak subsidi itu dialihkan? Tidak kemudian jadi subsidi pupuknya, tapi subsidi ke petani dalam bentuk lain, misalkan subsidi pasca panen atau subsidi dalam bentuk yang berbeda, yang itu akan lebih dirasakan oleh petani. Kalau selama ini mau menikmati subsidi aja sulitnya bukan main, harus berikan sana sini. Kalau saya jadi petani Pak, saya akan beri subsidi. Saya nggak beri sama pemerintah, saya nggak akan beri soal subsidi itu Pak. Kalau saya jadi petani, sehingga ada solusi bisa kawan yang ada di Sragen. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini kami mengundang rekan-rekan wartawan seperti apa yang selama ini menjadi online news di Kabupaten Sragen, bahwa pupuk bersubsidi ini diterima dan disalurkan oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian dan Provinsi Jawa Tengah untuk petani yang ada di Kabupaten Sragen, yang mana pada tahun 2020 alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Sragen mengalami 5 kali perubahan, yang mana perubahan pertama adalah alokasi pertama, alokasi kedua, alokasi ketiga, sampai dengan alokasi kelima ini berubah-ubah. Satu untuk urea dengan RDKK 35.072, awal dialokasikan 24.784. Nanti untuk tertulisnya kami sampaikan, dan alokasi yang terakhir adalah 33.400 ton. SP36 untuk 14.094 RDKK. Alokasi pertama 4.460 ton. Alokasi kelima menjadi 5.023 ton. Set A untuk RDKK sebanyak 16.345. Alokasi pertama 11.326 ton. Alokasi terakhir yang kelima 13.326. NPK dalam mencari akar permasalahan dan solusinya, melakukan sosialisasi maupun admin dari masing-masing kecamatan ini, karena kurang familiarnya disembunyikan, namun karena kurang familiarnya para petani dengan kartu tani, dan juga ada updating data yang tahun 2021 semua pendistribusian pupuk bersubsidi calon penerima harus sudah masuk dalam data ERDKK. Dari Dinas Perindustrian Perdagangan, pupuk tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sekda. Kami hanya sekedar tanam pertama ini di bulan Oktober, November, Desember, insya Allah masih cukup, dalam artian sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh pemerintah. Masih ada sampai bulan September, posisi kami sisa pupuk untuk urea masih 13.597 ton. Kemudian untuk Ponska 11.223.000 ton. Organik masih 6.120 ton. ZA 6.782 ton dan SP36 1.631 ton. Tentunya kami selalu mengevaluasi apabila ada di daerah yang ada kekurangan, kemudian yang satu berlebih, kami tetap melakukan realokasi.
dengan posisi yang tetap sama, tinggal memindah-mindahkan aja, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terima kasih atas kesempatan. Saya perwakilan dari Petrokimia Gresik wilayah Sragen mau melaporkan untuk dukungan stok 2 minggu ke depan. Jadi wilayah Sragen ini dilayani oleh 3 gudang, Pak Sekda. Ada gudang kami, gudang yang pertama itu di Rampal, Sragen 1 namanya. Stok ZA ada 563 ton, SP36 ada 174 ton, Ponska ada 1500 ton, kemudian Petroganik ada 219 ton. Kemudian gudang yang kedua ada di Sambung Macan, ZA stoknya 573 ton, SP36 132 ton, Ponska ada 1977 ton, kemudian Petroganik ada 996 ton. Nah, gudang yang ketiga ini ada 1 distributor yang area barat ngambil di gudang Karanganyar. Ada stok ZA 276 ton, kemudian SP36 73 ton, Ponska ada 1063 ton, dan Petroganik ada 180 ton. Jadi pada prinsipnya stok yang kami sampaikan ini untuk kebutuhan 2 minggu ke depan ini sudah cukup lebih ini. Kami tetap melakukan perencanaan, Pak Sekda dan Pukadis bergulir ketika nanti barang ini tiap hari, karena mulai hari ini sudah ada penebusan distributor dan tentunya nanti bergulir kios juga melakukan penebusan. Nanti perencanaan kami tetap akan bergulir, kita kirim barang dari Gresik. Seperti itu, Bu Kadis. Oke, perlu kami sampaikan bahwa stok pupuk urea subsidi yang ada di Desa Kaliwulung, Grompol, Masaran di gudang kami sampai dengan kemarin sore itu ada 4.864.400 kilo atau 4.800 ton. Jadi menilik dari stok tersebut, siang tadi juga kami ke sana sekitar jam 10 itu bertambah menjadi 5.000 ton. Jadi kekhawatiran terkait dengan pupuk urea bersubsidi tidak perlu menjadi keresahan. Kemudian selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda dan Bu Kadis bahwa ada angka-angka penyaluran. Berikut kami sampaikan penyaluran penebusan yang dilakukan oleh distributor dari alokasi 33.400 sudah direalisasi oleh distributor sebesar 21.688 ton per 31 Oktober hari Sabtu kemarin. Sementara sampai dengan tanggal tersebut penyaluran ke petani atau ke kios itu sudah mencapai angka 20.158 ton. Jadi ini yang perlu kami sampaikan bahwa walaupun kami di gudang Grompol itu masih banyak sisa, apabila Kabupaten Sragen masih membutuhkan, kami siap mendukung dari gudang Karanganyar. Bapak dari itu, tapi sementara Bapak di forum ini mengatakan tidak ada masalah. Ini yang membuat saya bingung, Pak. Itu bukan orang lain, artinya dia pelaku, Pak. Dia memantau di kalangan petani seperti itu. Ini sebetulnya mana yang harus kita yakini bahwa Agus Prayogi dari SSE PT Pusri. Jadi beberapa saat yang lalu surat keputusan Kementerian Pertanian terkait alokasi pupuk di Indonesia itu memang berkurangnya sekitar hampir 40% ya Pak ya, sekitar itulah ya kan. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya Dinas Pertanian Kabupaten melihat
bahwa alokasi pupuk yang dari tahun ke tahun itu berkurang, ya kan, pasti akan mengajukan realokasi tambahan ke provinsi. Saya kira semua kabupaten begitu kemarin di Jawa Tengah itu. Gitu. Nah, pada bulan September kemarin kita mendapat tambahan dari angka 20 berapa kemarin tuh? Ya. Tambahan 8.300. Itu perjuangan kita semua. Bukan perjuangan orang per orang, tapi perjuangan kita semua, termasuk juga petani, kelompok tani. Nah, permasalahannya sekarang itu apa sih? Kenapa kok pupuk itu berkurang tiap tahun? Ini yang harus kita pahami sama-sama. Jangan sampai salah persepsi. Tidak ada yang salah di sini. Petani tidak salah, kelompok tani tidak salah, dinas tidak salah, produsen tidak salah, distributor tidak salah, bupati tidak salah, gubernur tidak salah, presiden pun tidak salah. Yang salah adalah kemampuan pemerintah dalam membayar subsidi. Banyak pabrik pupuk yang belum terbayar oleh kemampuan pemerintah ini, Pak. Iya, Pak. Oke, saya tidak bukan di ranah saya yang jawab itu. Ya, yang perlu Bapak perlu ketahui bahwa bahan baku pokok tapi kemudian petani harus disulitkan lagi dengan ketika ada kartu tani. Kenapa mengharuskan ada kartu tani diwajibkan sih? monggo. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kan dari BKK tidak mengatur semua dari tahun ke tahun bahwa alokasi akan berkurang tuh. Memungkinkan nggak subsidi itu dialihkan? Tidak kemudian jadi subsidi pupuknya, tapi subsidi ke petani dalam bentuk lain, misalkan subsidi pajak panen atau subsidi dalam bentuk yang berbeda, yang itu akan lebih dirasakan oleh petani. Kalau selama ini mau menikmati subsidi aja sulitnya bukan main, harus berikan sana sini. Kalau saya jadi petani Pak, saya akan beri subsidi. Saya nggak beri sama pemerintah, saya nggak akan beri soal subsidi itu Pak. Kalau saya jadi petani. Sehingga ada solusi bisa